Haleluya. Sebelum saya berbagi dengan saudara firman Tuhan pagi ini, saya mau menyambut terlebih dulu kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Bolehkah saya lihat tangan-tangannya? Ada yang baru pertama kali? Atau baru 2 kali? Baru 3 kali? Enggak, berarti kita semua udah lama bersama-sama di tempat ini ya. Dan kita rindu saudaraku, hidup kita dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang ada di luar sana datang menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Nah mari saudaraku, kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan. Kita hidup di zaman akhir di mana janji-janji Tuhan dan nubuatan-nubuatan dalam firman Tuhan itu digenapi. Ya, sebagian besar sudah digenapi sejak Yesus lahir dan sebagian lagi akan terjadi di hari-hari mendatang. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat satu firman Tuhan, satu nubuatan yang sudah digenapi dan sedang terus terjadi sampai nanti Yesus datang kali yang kedua. Di dalam satu ayat ini firman yang dikutip oleh Yakobus ya ketika sidang rasul-rasul di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-15, di dalam sidang di Yerusalem ketika mereka sedang membicarakan apakah orang-orang non-Yahudi ketika bertobat harus tetap disunat. Ya, ada perdebatan di situ. Rasul Paulus berkata enggak perlu bersunat karena yang penting adalah iman kepada Yesus. Ya, dan kemudian Yakobus menyampaikan satu nubuat, ya pesan yang disampaikan lewat Nabi Amos, tapi dikutip oleh Yakobus di dalam Kisah Rasul 15 ini ayat yang ke-16. Ya. Kita akan lihat sama-sama ayat ini. Kisah 15 ayat 16, demikian bunyinya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini nubuatan yang disampaikan oleh Amos. Amos hidup itu 200 tahun setelah Daud, saudaraku. Dan dia menyampaikan nubuat ini. Bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Ya, saudaraku, ini dikutip oleh Yakobus di dalam sidang Yerusalem. Nah, saudaraku, pertanyaan buat kita, kenapa sih pondok Daud yang dibangun kembali? Kenapa sih pondok Daud yang akan dipulihkan kembali? Apa istimewanya pondok Daud? Nah, kita mau melihat dulu saudaraku ya gambar ini. Boleh ditolong gambarnya? Nah, mungkin Bapak Ibu agak kecil kelihatannya. Nah, ini ada 3 gambar saudaraku di sini. Ada kemah Musa, ada pondok Daud dan ada bait suci Salomo. Ini 3 rumah Tuhan ya yang menjadi kebanggaan bagi orang Israel. Sampai hari ini saudaraku, kalau mereka berbicara tentang rumah Tuhan, 3 rumah inilah yang mereka saudaraku ya bicarakan saudaraku. Tetapi mereka belum mengerti kenapa Tuhan mau memulihkan kembali pondok Daud. Kalau saudara lihat gambar ini, ya nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di Google, pondok Daud ya atau kemah Daud itu sangat sederhana dibandingkan dengan ya saudaraku kemah Musa ya. Kemah Musa lebih mentereng ya karena semua bahan-bahannya itu terbuat dari bahan-bahan yang terbaik, yang terpilih. Emasnya emas murni, tiang-tiangnya, kayu-kayunya, kayu penaga, layarnya semua itu yang terbaik yang dipilih. Dan ada 3 bagian di dalam rumah atau kemah Musa ini. Ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Orang-orang Israel pada umumnya hanya boleh sampai di halaman. Di dalam ruang kudus hanya para imam. Dan di ruang maha kudus hanya imam besar yang boleh masuk. Dan itu hanya 1 tahun sekali di dalam perayaan Yom Kippur atau hari perdamaian. Tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam kemah yang dalam ruang maha kudus. Hanya imam besar dan hanya boleh 1 tahun sekali. Saudara, kita berapa tahun enggak bersama-sama di tempat ini rasanya ya ada yang kurang ya. Nah, bangsa Israel imam besar hanya boleh setahun sekali, saudaraku, masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Itu
Kemah Musa. Kalau Bait Suci Salomo, kalau Bapak Ibu nanti baca kembali di dalam ya satu raja-raja itu luar biasa, bangunannya megah sekali, ya terbuat juga dari bahan-bahan yang terpilih, semuanya saudaraku, tiang-tiangnya itu dilapisi dengan emas. Hari ini ya tiang kita biasa aja saudaraku. Ya kalau tiang kita dilapis emas, saya khawatir ada orang yang ngerik-ngerik saudara. Ya, enggak. Nah, tapi Pondok Daud, ya kenapa disebut pondok? Ya inilah, nanti kita lihat saudaraku. Pondok yang kita akan baca satu ayat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-15, ayat yang pertama, saya bacakan buat kita semua ya. Ini ketika Daud sudah naik menjadi raja, hal pertama yang dia lakukan adalah ini saudaraku. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi apa? Tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Jadi kalau dibayangkan saudaraku, Pondok Daud ini tuh seperti kemah, ya seperti tenda pramuka saudaraku. Ya hanya sebuah kemah, tenda yang dibentangkan, tetapi kemudian di dalamnya, di bawah tenda itu ada apa? Tabut Allah. Apa saudaraku tabut Allah ini saudaraku? Ya, apa ini tabut Allah? Atau tabut perjanjian. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran pasal 25. Di tabut Allah atau tabut perjanjian ini pun juga terbuatnya itu bukan dari bahan yang sembarangan. Kayunya juga adalah kayu penaga. Karena kayu penaga itulah kayu yang pilihan Tuhan, kayu yang terbaik. Kalau Tuhan pilih pasti yang terbaik. Amin. Dan dilapisi oleh emas murni. Bentuknya kotak. Dan di atasnya ada tutup yang disebutnya tutup pendamaian. Juga dari emas murni. Lalu Tuhan berkata kepada Musa. Ya, isi di dalam tabut itu, ya dalam kotak itu 3 benda ini. Yang pertama tongkat Harun, yang kedua buli berisi mana, yang ketiga 2 loh batu. Saudaraku, saya baca satu referensi. Ketiga benda ini adalah gambaran dari pemberontakan atau kesalahan bangsa Israel. Pelanggaran bangsa Israel. Ya, tongkat Harun ketika saudaraku ya ada mesti memilih Musa sebagai pemimpin, mereka memberontak dan diuji dengan saudaraku tongkat yang bertunas. Lalu kemudian mana adalah juga saudaraku ketika mereka di padang gurun, mereka berkeluh kesah, mengeluh kepada Tuhan, mengeluh kepada Musa. Lalu kemudian 2 loh batu, kita tahu saudaraku ketika Musa ada di bukit Sinai, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia menerima 2 loh batu itu. Tapi ketika dia turun ke bawah, bangsa Israel sedang menyembah lembu emas. Apa yang terjadi? Musa marah dan Musa membanting 2 loh batu itu. Dia harus naik kembali lagi, ngambil lagi saudaraku 2 loh batu yang baru. Jadi ini saudaraku tafsirannya, 3 benda ini adalah gambaran dari pelanggaran bangsa Israel, saudaraku, selama perjalanan dari Mesir ke Israel. Lalu kotak ini apa maksudnya? Saudaraku, kotak atau tabut perjanjian ini adalah gambaran Yesus, pribadi Yesus. Kayu penaga itu adalah bicara tentang kemanusiaan. Lalu emas murni itu berbicara tentang kemuliaan Allah. Yesus 100% Allah, 100% juga manusia. Dan dia telah datang menjadi pendamaian buat kita. Ada tepuk tangan buat Yesus, saudara? Hah? Jadi tabut Allah ini ditaruh di dalam pondok Daud itu. Lalu apa yang kemudian Daud lakukan, saudaraku, di dalam kemahnya itu atau dalam pondoknya ini? Ya, kita akan lihat dalam 1 Tawarikh pasal 25. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi kembali ayat-ayat ini seluruhnya, tapi saya hanya mengutip 2 ayat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-25. Ayat yang pertama. Selanjutnya selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah
yang berikut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca seluruh pasal ini. Mereka adalah, saudaraku, ya keturunan Heman, Asa, dan itu mereka ini adalah keturunan Lewi. Lewi adalah yang dipilih sebagai imam-imam yang boleh melayani. Di dalam perjanjian lama hanya imam-imam yang boleh melayani. Itu dari suku Lewi, saudaraku. Tapi dalam perjanjian baru, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus sama, kita adalah imam-imam. Ada tepuk tangan, saudaraku. Kita adalah Lewi-Lewi di akhir zaman, saudaraku. Ya. Nah, kita lihat, saudaraku, mereka dipilih untuk melayani ibadah di dalam pondok Daud. Di mana, saudaraku, di tengah-tengah itu ada tabut perjanjian. Yang tadi saya katakan, tabut ini menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Dan, saudaraku, dikelilingi oleh mereka yang melayani. Jumlah mereka dalam ayat ke-7 dikatakan, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada berapa? 288 orang. Nah, Bapak Ibu nanti baca, mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok, satu kelompok 12 orang, jadi ada 24 kelompok yang melayani ibadah sepanjang hari. Setiap jam ada satu kelompok. Saudaraku, ini sebuah pewahyuan yang Daud terima untuk kita di perjanjian baru. Saudaraku, berbicara tentang satu komunitas. Komunitas yang bersama-sama menyembah Yesus. Komunitas yang bersama-sama memuliakan Yesus. Hanya Yesus yang boleh, saudaraku, kita tinggikan di dalam setiap ibadah kita, dalam setiap komunitas kita. Ya, saudaraku, kenapa 12? Ya, ini bicara, saudaraku, kalau hari ini kita kenal Komsel, komunitas sel. Ya kita sudah belajar komunitas sel, ya orangnya gak terlalu banyak, saudaraku, supaya kita semua bisa saling membangun, saling menguatkan, saling membangun, ya saling menasihati dan sebagainya, saudaraku. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan kita boleh saling, ya saling dan saling di dalam komunitas sel. Jadi, saudaraku, di dalam ibadah di Pondok Daud ini, ada komunitas-komunitas, ya 12 orang yang mereka melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara, itulah yang kita juga rindukan, kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Kita yang ada di dalam jemaat, di Kelapa Gading, KTC, JGC, saudaraku. Kita semua bisa ada dalam sebuah komunitas untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saudara rindu itu? Nanti kita akan lihat, saudaraku, ya ayat-ayat yang lain. Nah, lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam ayat yang ke-16 dari Kisah Rasul 15 ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan memulihkan Pondok Daud. Nah, apa tujuannya, saudaraku? Kita akan lihat dalam ayatnya yang ke-17. Ya. Mari sama-sama boleh kita baca ayat 17. 1, 2, 3. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Jadi tujuan, saudaraku, kita hari ini ada ditebus oleh Yesus. Saudaraku, kita dijadikan imam-imam bagi Dia. Adalah supaya, saudaraku, lewat hidup kita, semua orang lain yang belum mengenal Tuhan datang mencari Tuhan. Komsel, saudara, adalah komsel yang Tuhan mau pakai untuk membawa orang-orang datang mencari Tuhan. Haleluya. Enggak ada yang bilang amin. Ya, saudaraku, komunitas sel kita ada untuk menggenapi firman ini, saudaraku. Supaya semua orang mencari Tuhan. Suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan boleh datang kepada Tuhan. Ketika di dalam komsel kita ada pujian penyembahan untuk Yesus. Ada pujian pengagungan untuk Yesus, saudaraku. Ya, bukan yang lain. Hanya Yesus yang kita tinggikan sembah di dalam pertemuan-pertemuan komsel kita, saudaraku. Amin. Ini telah dilakukan oleh gereja mula-mula. Jemaat yang mula-mula dikatakan mereka setiap hari. Mereka berkumpul di sinagog dan juga mereka berkumpul di rumah-rumah mereka.
setiap hari. Ya kalau hari ini mungkin sekarang ini kita nggak mungkin ya saudaraku, tiap hari komsel. Ya, kita punya pekerjaan, kita punya usaha dan semua mungkin tempatnya berjauhan. Butuh waktu, tapi kita bisa tetap connect ya lewat WA group dan sebagainya. Ya, saudaraku, tetapi jemaat mula-mula mereka melakukan ini. Tiap hari mereka berkumpul di sinagog maupun juga di rumah-rumah mereka. Dan apa yang terjadi saudaraku? Di dalam Kisah 2 ayat 47 dikatakan, tiap-tiap hari. Apa? Boleh ulang sama saya? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Wow, Tuhan yang menambahkan. Ketika Tuhan melihat kita saudaraku, ya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita yang ada di dalam komunitas, bersama-sama memuji, menyembah Dia, kita mau hidup hanya untuk Dia. Tuhanlah yang menambahkan, saudaraku. Tuhanlah yang menarik orang-orang datang kepada Dia. Bukan siapa-siapa, saudaraku. Bukan acara kita, bukan. Tuhan yang menggerakkan. Karena Tuhan melihat ada hati-hati yang sepakat menyembah Tuhan bersama-sama dalam sebuah komunitas. Ya. Nah, kita lihat saudaraku satu kisah. Ya, bagaimana penyembahan yang berdampak yang membuat banyak orang berbalik dan bertobat saudaraku. Di dalam Kisah Rasul juga pasal yang ke-16. Kalau Bapak Ibu nanti baca pasal 16 ini cerita tentang Paulus, Silas, Timotius dan juga tentu Lukas ya yang menulis ini. Mereka bersama-sama dalam pelayanan misi dan satu waktu ketika mereka ingin masuk saudaraku ke Asia Kecil, ke kota Frigia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka. Kemudian mereka mau pergi lagi ke kota yang lain, saudaraku, untuk juga menyampaikan berita Injil, tetapi juga Roh Kudus mencegah mereka. Dan akhirnya Paulus dalam satu malam itu dia melihat penglihatan. Ada seorang Makedonia yang memanggil-manggil. Mari, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dan kota pertama yang Paulus dan teman-teman masuki adalah Filipi. Itu kota pertama di Makedonia atau kota pertama di Eropa yang dimasuki oleh Paulus, Silas dan teman-teman saudaraku. Dan mereka melayani saudaraku. Di mana ketika mereka mulai melayani, ada orang-orang yang bertobat, di antaranya ada Lydia, seorang wanita dari Tiatira, pedagang kain ungu. Dia bersama dengan seluruh isi rumahnya, bertobat dan dibaptis. Lalu kemudian Paulus dan Silas dan teman-teman dalam pelayanan, ada seorang gadis yang dikuasai oleh retunung, di mana banyak pengusaha-pengusaha ya, yang memanfaatkan dia untuk mencari keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ketika Paulus menengking keluar roh tenung itu, semua yang mereka usahakan, saudaraku, gagal. Dan mereka menjadi marah, mereka akhirnya, saudaraku, yang mengadu kepada penguasa kota, dan Paulus dan Silas ditangkap, saudaraku. Kita lihat dalam Kisah Rasul 16, ya, ayat 22 mulai, dikatakan begini. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mendera atau mencambuk mereka. Satu kali cambukan, itu kalau hukumannya orang Romawi, satu kali cambukan itu 40 kurang 1. Artinya 39 kali dicambuk. Dan cambuknya itu bukan tali biasa. Karena di ujung tali itu ada bola-bola berduri. Seperti yang dialami oleh Yesus. Nah, Paulus dan Silas dicambuk, ya, didera. Bahkan dikatakan, ya, mereka didera, lalu ayat 23, setelah mereka berkali-kali. Kalau berkali-kali itu lebih dari satu atau sama dengan satu? Lebih dari satu. Kalau satu kali derajat 39 kali, nah kalau berkali-kali Bapak Ibu pikirkan sendiri.
Ya, bagaimana keadaan tubuh mereka setelah dicambuk berkali-kali, saudaraku, dengan bola besi berduri. Ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka kemudian apa? Dilemparkan, dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Saudara, penjara zaman Romawi itu adalah bukan penjara seperti sekarang ini. Bukan penjara yang bertingkatnya ke atas. Penjaranya itu bertingkat ke bawah. Nah, yang paling tengah itu maksudnya adalah ruangan yang paling dalam. Saudara, zaman itu Edison belum hidup, jadi belum ada lampu listrik. Pasti apa? Gelap. Gelap, pengap, lembab. Dalam kondisi luka-luka, saudaraku. Ya, saya nggak bisa bayangkan gimana luka-lukanya Paulus dan Silas. Lalu kemudian dikatakan setelah mereka dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah. Dan apa? Membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saya sudah melihat bagaimana, saudaraku, ya, orang-orang yang sakit jiwa dipasung dengan ya, kakinya dipasung, saudaraku, nggak bisa gerak. Paulus dan Silas ada dalam kondisi luka-luka. Kemudian mereka harus, saudaraku, ada di penjara yang paling dalam. Dan di sana, saudaraku, mereka juga dipasung. Penderitaan yang luar biasa, saudaraku. Ada Bapak Ibu Saudara yang sedang punya masalah yang seberat ini? Halo? Ada Bapak Ibu yang hari ini punya masalah seberat ini? Sedang hadapi persoalan di rumahmu, di pekerjaanmu, di usahamu yang seberat ini rasanya. Ya. Yang seharusnya, saudaraku, Paulus dan Silas, mungkin mereka bisa mengeluh, mungkin mereka bisa berkata, Tuhan, bukankah kami mau melayani Engkau? Bukankah kami sudah melakukan pekerjaanmu, memberitakan Injil? Kenapa kami harus mengalami ini? Ada orang-orang yang begitu yang pernah saya dengar ketika mereka sakit, mereka mengeluh, Tuhan, kenapa saya sakit? Bukankah saya sudah melayani Engkau? Ada banyak hal, mungkin orang mengalami persoalan, mereka berkata, Tuhan, kenapa ini saya? Kenapa saya? Ya, sudah pernah dihotbain oleh Pak Yusuf. Why me? Kenapa saya? Saudaraku, ya, kita lihat Paulus dan Silas. Mereka dalam keadaan luka-luka, di penjara paling dalam, gelap, melembab, pengap, mungkin juga bau, saudaraku. Dan penjara itu biasa adalah penjara untuk para penjahat, perampok, pembunuh, saudaraku. Paulus dan Silas disamakan dengan penjahat dan perampok. Mereka di sana dipasung, saudaraku. Sesungguhnya pasti malam itu mereka dalam keadaan yang ya biasalah kita, saudaraku, kalau ada luka-luka, saudaraku, bisa demam, ya. Mungkin mereka mendemam, menggigil bisa malam itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Ini yang, saudaraku, luar biasa. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas dalam kondisi yang seperti tadi saya katakan, saudaraku. Mereka enggak berkeluh kesah. Mereka enggak berkeluh kesah. Tapi mereka berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, mereka memuji, memuliakan Tuhan. Puji-pujian bagi Tuhan. Saudaraku, puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan adalah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengucap syukur sebagai persembahan, sebagai kurban, dia memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 23. Hendaklah kamu semua mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi saudaraku, pujian yang menyenangkan Tuhan
adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi hal yang baik, hal yang tidak baik. Mengucap syukur menyenangkan Tuhan. Amin. Mengucap syukur memuliakan Tuhan. Ya, kalau mengeluh itu sama juga dengan menghina Tuhan. Kalau kita mengeluh sama juga dengan kita berkata Tuhan engkau enggak baik. Kalau kita mengeluh sama juga kita berkata Tuhan engkau enggak mampu menolong saya. Saudaraku, engkau enggak mampu melindungi saya. Nah, bersyukur dalam setiap hal karena itulah yang menyenangkan Tuhan. Sebab di dalam semua itu ada rencana Tuhan yang besar, saudaraku. Ya, nah, kita lihat sebentar ayat yang ke-26. Kalau saya baca ayat ini saya suka tertawa, saudaraku. Ya. Lalu ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, saudaraku, terjadi gempa bumi. Bukan karena gunung berapi meletus. Ya, tapi saudaraku karena pujian, penyembahan dari Paulus dan Silas membuat gempa bumi terjadi. Kenapa gempa bumi terjadi, saudaraku? Karena Tuhan ketika dengar pujian dari Paulus dan Silas, hati Tuhan senang. Kakinya goyang-goyang, saudaraku. Ya, karena bumi itu adalah apa? Tumpuan kaki Tuhan. Bumi itu tumpuan kaki Tuhan. Ya ketika Tuhan senang dengan pujian dari Paulus dan Silas, Tuhan goyang kaki, bumi ini goyang, saudaraku. Amin. Ya, saudara mau lihat kota kita bergetar, ya jangan ada gempa bumi lah, bergetar aja lah, heboh lah, karena Tuhan melawat kota kita. Amin. Karena ada komsel-komsel yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Dalam kondisi Paulus dan Silas seperti itu, mereka memuji menyembah Tuhan. Dan kemudian tadi kita baca, belenggu-belenggu terbuka, pintu-pintu penjara terbuka, sehingga kepala penjara mau bunuh diri karena dia takut, saudaraku. Ya, sipir ini takut kalau gagal para tawanan lahir, ya, tahanan lahir, lari, dia akan mengalami, saudaraku, hukuman. Itu sebabnya dia ingin bunuh diri. Tapi Paulus mencegah dia. Lalu kemudian mereka berbicara. Ya, berbicara dan kemudian kepala penjara ini bertanya, ya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya, saudaraku, sejak peristiwa itu ada dialog. Paulus menyampaikan kabar baik kepada kepala penjara ini. Lalu dia bertanya, apa yang harus aku perbuat? Lalu ayat 31. Ya. Ayat 31 ini menjadi ayat emas dari banyak dari kita. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya, ini setelah mereka dikeluarkan dari penjara, mereka dibawa ke rumah kepala penjara. Lalu mereka memberitakan Injil Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya pada jam itu juga. Pada kapan? Jam itu juga. Artinya saat itu. Bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan. Tapi saat itu. Apa yang terjadi? Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilu mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya. Kondisi Paulus dan Silas belum baik. Belum diobati. Mereka masih dalam keadaan terluka. Saudaraku,
Mereka hanya baru dibersihkan, dimandikan. Tapi luka-luka mereka masih belum disembuhkan. Saudaraku, tapi karena mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan selamatkan satu kepala penjara. Ya, seisi rumahnya diselamatkan. Saudara, apa yang saudara sedang hadapi hari ini? Pergumulan-pergumulan dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Maukah saudara mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan saya menghadapi hal ini. Karena di balik apa yang saudara sedang hadapi, Tuhan sedang melakukan perkara besar. Kita semua diselamatkan, kita semua dipulihkan. Supaya lewat hidup kita, orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan datang menyembah Tuhan. Saudaraku, dari apa yang kita sudah dengar bersama-sama, firman Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali, direnungkan lagi. Ya, ada dua hal yang penting yang kita belajar dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama, saudaraku, kita perlu komunitas. Ya. Paulus dan Silas bersama dengan Timotius juga, itu mereka adalah sebuah komunitas. Dan mereka saling, saudaraku, ya menguatkan, saling bangun. Mereka sepakat ya melayani Tuhan, mereka sepakat menghadapi setiap tantangan. Saudara, engkau tidak bisa sendirian. Engkau butuh seseorang, engkau butuh satu komunitas. Amen. Kita nggak bisa sendirian. Kita bukan diciptakan Tuhan sebagai makhluk individual. Ya, yang hanya sendirian, kemana-mana, lawan siapapun dia menang. Itu hanya ada di Hollywood. Rambo, saudaraku. Tapi kita bukan Rambo. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Amin. Kita dipilih Tuhan. Supaya lewat hidup kita, orang-orang lain diselamatkan. Dan hal yang kedua, yang penting di sini adalah senantiasa saudaraku mengucap syukur dalam segala hal. Belajar mengucap syukur, saudaraku, bukan hanya untuk hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Terlebih ketika kita ada di dalam pencobaan, ketika kita ada di dalam masalah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia selalu baik. Amin. Tuhan selalu baik. Saudara rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Sebab hanya dengan Dia, saudaraku, semua persoalan kita bisa diselesaikan. Jawaban-jawaban untuk persoalan kita semua ada di dalam Tuhan. Nah, mari kita datang menghampiri Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. 'Cause
Amin Tuhan. Sertai jalanku Sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Oh Yesus, Yesus, hanya dekat padamu. Haleluya. Ada kekuatan baru. Amin. Kaulah Perlindunganku. Oh keselamatan. Keselamatanku. Mari saya jemput Bapak Ibu, kita berdiri. Katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Bersamamu. ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Apakah nyanyian ini menjadi nyanyian doa saudara? Nyanyian kerinduan saudara akan Tuhan. Dia lebih rindu untuk bersekutu dengan kita Bapak Ibu. Dia terlebih rindu untuk bersama dengan kita. Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Kita juga adalah anak-anak kesukaan bagi dia. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan dia. Hidup kita selalu berkenan dipakai dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan mau Bapak Ibu seluruh hidup kita mendatangkan berkat ketika kita menyembah dia, memuji dia. Hidup kita adalah penyembahan. Penyembahan adalah gaya hidup. Penyembahan adalah hidup sehari-hari. Sehingga dimanapun kita berada, Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan, orang-orang diselamatkan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Oh Tuhan, biarkan ya Bapa tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, oh Engkau melihat Tuhan. Kami rindu akan Engkau, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu ambil roti dan anggur. Mari sama-sama kita pegang roti dan anggur. Kita mengucap syukur karena Yesus telah memberikan nyawanya, telah memberikan tubuhnya dicabik-cabik, dilukai oleh tentara Romawi, supaya oleh bilur-bilurnya kita yang percaya disembuhkan. Bilur-bilurnya menyembuhkan, darahnya mengalir, membersihkan kita dari segala dosa, dari segala aib, dari segala celah, supaya kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Kita hidup tanpa bercacat. Kita hidup kudus sebagaimana Tuhan kudus. Mari bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Kristus. Karena Yesus telah berkorban, kita ada di hadapan Bapa hari ini. Kita boleh memuji menyembahnya di dalam roh dan kebenaran karena korban Kristus. Mari bersyukur saudaraku. Dan firman-Nya berkata, setiap kali kita makan tubuh dan minum darah Tuhan, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya saudaraku, dengan makan minum perjamuan ini saudaraku, kita punya komitmen untuk hidup kita memberitakan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit dan telah naik ke surga dan akan datang kembali. Supaya setiap orang boleh mendengar bahwa Yesus telah mati baginya dan Yesus telah juga bangkit hidup baginya. Supaya semua orang yang mendengar beroleh kasih karunia, diselamatkan dari kematian dan mendapat hidup yang kekal. Mari bersyukur dan saudara boleh berdoa dan kata-kata saudara kepada Tuhan. Apa ini komitmen saudara kepada Tuhan untuk hidupmu, hidup keluargamu, pekerjaanmu, semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa, Engkau selamatkan kami. Kami bersyukur kami ada dalam keluarga ilahi Tuhan. Ya, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami bersyukur untuk saudara-saudara kami. Kami juga bersyukur buat komunitas sel kami Tuhan. Kami mau setia ada di dalam komunitas sel. Kami mau setia bersama-sama dengan saudara-saudara kami dalam komunitas sel Tuhan. Tuhan memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Tuhan memberitakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan kerinduan kami dan ini jugalah Tuhan janji kami. Kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan membagikannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipersembahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya, kamu memperingatkan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, bersyukur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingatkan akan aku. Bapak Ibu Saudara, kita hidup, kita ada, dan kita boleh bergerak. Semua ini karena ada janji Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup karena perjanjian yang Yesus telah buat dengan Bapa di surga. Yang Bapa lihat dalam hidup kita, bukan lagi pribadi kita, tapi pribadi Yesus. Yesus yang telah mati dan bangkit buat kita. Mari kita minum dengan penuh syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Mari nyanyikan mazmur kepada Dia. Nyanyikan nyanyian baru baginya. Nyanyian syukur, nyanyian
sukacita. Oh Lord, haleluya. Yesus baik. Oh Yesus Engkau baik. Haleluya, haleluya. Sherere la masanda dara la manase. Orolo bosana nane. Kiara la manashana nara la mai. Kiara la nalamo. Haleluya. 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 Hallelujah. Oh Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk lawatanmu. Terima kasih Bapa untuk jamahanmu. Terima kasih Bapa untuk pelukanmu. Terima kasih Tuhan buat pelukanmu. Terima kasih. Terima kasih aku boleh menjadi anakmu. Terima kasih Bapa. Allah, Allah, haleluya. Tuhan berkata, kita tidak seorang diri, saudaraku. Ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan dalam apapun yang kita hidupi, kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Bahkan ketika engkau tidak lagi mampu berjalan, Dia menggendong engkau. Tuhan senantiasa memegang engkau dengan tangan kanannya. Tangan kemenangan yang Tuhan lakukan bagimu. Jangan takut. Jangan menyerah. Jangan pun berkeluh kesah. Bersyukurlah kepada Dia. Bersyukurlah, nyanyikan nyanyian syukur, nyanyikan nyanyian baru, nyanyian pujian pengagungan bagi Dia. Dan Dia akan bertindak. Dia akan melakukan apa yang terbaik yang Dia sudah sediakan bagi saudara. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur Engkau memberkati kami, keluarga kami, pernikahan kami, juga komunitas sel kami, juga komunitas kompak kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, semua juga studi dari anak-anak kami. Kami bersyukur
Engkau memberkati kami, supaya kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kekuatan-Mu, kasih karunia-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, tapi kami percaya dan kami yakini Bapa, Engkau menyertai kami. Jadikan kami terang, jadikan kami garam dimanapun kami berada sepanjang hari ini. Dan sepanjang minggu mendatang, kami terus menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, supaya nama-Mu Tuhan Yesus dimuliakan dan orang-orang diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi dengan sukacita semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kami mau kembalikan semuanya Tuhan. Persepuluhan juga dalam misi diakonia, apa yang Tuhan taruhkan di hati kami mau memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan Engkau yang membuat semua ini menjadi berkat besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, supaya engkau boleh terus ada bersama dengannya dari saat pagi hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.